Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira, amma ba'du. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat beliaulah kita dapat melakukan aktivitas pada kesempatan kali ini dengan penuh kesehatan dan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbaca oleh kita. Kemudian selawat beserta salam marilah kita semoga tetap tercurah limpahkan kepada kearibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berusaha mati-matian untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan peradaban, yakni dengan adanya Islam wal iman, dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan harapan semoga kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya saya di sini akan sedikit memaparkan tentang pemikiran salah satu filsuf ternama di dunia, yaitu Sayyid Hussein Nasr. Namun sebelumnya saya akan sedikit mengulas tentang profil Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr menurut Abdurrahman Wahid dan Hashim Wahid adalah sedikit di antara pakar kajian Islam yang mampu menembus hambatan-hambatan ilmiah dan non-ilmiah dalam mengkaji Islam sebagai objek pengkajian dengan cara yang sangat jujur dan objektif. Reputasi internasional tokoh yang pernah menjadi guru besar di universitas berbeda di 3 benua selama 2 dasawarsa selama tahun 1960-an hingga 1970-an adalah dikenal sebagai pemikir muslim yang memiliki ketajaman penglihatan, kedalaman pemikiran, kejujuran ilmiah, dan sangat independen. Nah, beliau dilahirkan pada tanggal 17 April 1933 di kota Teheran, tepatnya di Iran. Dan beliau merupakan salah satu tokoh Islam Sufi Syiah. Jadi meskipun beliau dari golongan Syiah, tapi kita tidak bisa mengenyampingkan pemikiran beliau tentang modernitas, karena beliau ini sangat mengkritik tentang modernitas pada masa sekarang. Selanjutnya tentang pemikiran Sayyid Hussein Nasr, yaitu Sayantia Sakra, diskursus sains dan agama. Jadi Sayyid Hussein Nasr ini sangat mengkritik kehidupan modernitas masyarakat modern pada saat ini. Menurut beliau kehidupan modernitas ini sudah degradasi luar biasa. Salah satu problemnya adalah misosopia. Kalau menurut beliau, misosopia itu adalah benci terhadap kebijaksanaan. Padahal seharusnya manusia ini adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Namun pada masa modern ini manusia menjadi misosopia, benci terhadap kebijaksanaan. Selain problem itu juga ada problem desakralisasi ilmu pengetahuan. Artinya masyarakat modern sekarang tidak lagi mensakralkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan oleh masyarakat modern sekarang hanya dijadikan alat untuk menguasai dunia. Jadi ilmu pengetahuan sudah tidak sakral lagi kalau menurut beliau di masa modern ini. Selanjutnya problem yaitu degradasi intelijensi. Menurut beliau, degradasi intelijensi ini adalah bunuh diri bagi masyarakat modern sekarang.
Karena seharusnya manusia ini tidak hanya fokus pada panca indera dan tidak hanya fokus pada akal atau rasio saja, tapi dalam diri manusia juga masih terdapat yang namanya naluri, nurani, kemudian intuisi atau imajinasi. Namun masyarakat modern itu hanya fokus pada sudah mendegradasi intelijensi itu, hanya bisa fokus pada akal atau rasio saja dan panca indera. Kemudian dengan begitu manusia hanya mempunyai pikiran, yaitu istilahnya hidup dengan roti itu sudah cukup. Artinya yang penting hidup kita enak, yang penting hidup kita senang di dunia, itu adalah sebuah perkara yang cukup. Nah, itu sebuah kesalahan bagi modernitas sekarang. Problem selanjutnya adalah degradasi metafisika. Artinya di masyarakat modern ini tidak mau atau tidak bisa menerima hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan tidak bisa masuk tidak bisa diterima oleh logika. Artinya hal-hal yang tidak masuk akal itu sudah tidak diterima lagi di masa modernitas ini. Nah, imbasnya dari semua itu, imbasnya dari degradasi atau desakralisasi dari semacam itu ditandai oleh kecemasan. Itu ditandai oleh kecemasan terhadap bahaya perang, krisis ekologi, dan polusi udara dan air. Problem takut yang dihadapi manusia modern dicermati Nasr, bukan muncul dari situasi keterbelakangan. Jadi kalau menurut Sayyid Hussein Nasr, kemunduran ini bukan disebabkan oleh keterbelakangan manusia atau underdevelopment, bukan. Namun menurut beliau justru karena keterlalumajuan manusia atau overdevelopment lah yang menyebabkan kemunduran di dunia. Nah, dengan seperti itu dengan tanpa disadari manusia ini sudah melakukan degradasi intelijensi. Artinya seolah dengan hidup dengan roti saja itu sudah cukup bagi manusia. Membunuh Tuhan dan menyatakan independensinya dari akhirat. Artinya masyarakat modern ini menjadikan Tuhan hanyalah sebagai pembantu kita, sebagai istilah kalau dalam sebuah drama film itu sebagai tokoh figuran dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita sudah mendapatkan musibah atau ketika kita sudah merasa kebingungan, baru kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi di masyarakat modern. Padahal seharusnya menurut Sayyid Hasan Nasr, Allah Subhanahu wa taala itu adalah aktor utama dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai tokoh figuran dalam kehidupan kita. Ya. Selain digolongkan sebagai seorang neo-modernis, Nasr di sini juga digolongkan oleh sebagian ahli sebagai ahli pemikir neo-tradisionalis. Kategori seperti ini didasarkan pada pemikiran Nasr tentang tradisionalisme Islam. Artinya kita memahami tradisionalisme ini bukan kita dituntut untuk kembali ke masa-masa lalu, masa-masa yang dibawa oleh nenek moyang kita seperti budaya, tidak. Tapi bagaimana tetap menanamkan hal-hal atau perkara-perkara yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita, yaitu seperti menomorsatukan Tuhan atau meyakini kalau di masyarakat modern, kalau di masyarakat tradisional itu menganggap alam sebagai istrinya. Nah, di masyarakat modern sekarang itu menganggap alam adalah sebagai prostitut. Nah, kita dituntut oleh Sayyid Hasan Nasr untuk kembali ke tradisionalisme itu. Karena dengan menganggap
alam itu sebagai istri kita, maka kecemasan-kecemasan yang akan terjadi pada diri kita itu tidak akan pernah terjadi. Justru karena modernitas, kecemasan kita itu semakin menjadi-jadi. Nah, semua problem dan krisis peradaban manusia modern ini berakar dari polusi jiwa manusia yang muncul begitu manusia barat mengambil alih peran ketuhanan di muka bumi dengan menyingkirkan dimensi ilahi dari kehidupannya. Manusia modern seolah mencoba hidup dengan roti semata. Ya, kita seakan-akan dijajah secara diam-diam oleh modernitas untuk menghilangkan rasa keilahian, untuk menghilangkan pemikiran kita terhadap agama, untuk membuat kita lupa bahwa kita adalah Islam, adalah umat beragama. Jadi Sayyid Hussein Nasr di sini saya sangat mengkritik modernitas pada zaman sekarang. Nah, Sayantya Sakra itu adalah pemikiran beliau. Artinya dalam konsep Islam itu ada istilah ainul yakin, ada istilah ilmu yakin, dan ada istilah hakul yakin. Ilmu yakin ini adalah hanyalah sebuah pengetahuan saja, tanpa pengalaman atau tanpa menjalani sendiri. Itu adalah ilmu yakin. Hanya sebatas kita mendengarkan informasi dari seorang, itu adalah ilmu yakin. Nah, selanjutnya ada itu ainul yakin. Ainul yakin di sini adalah apa? Kita tahu tapi tidak sepenuhnya kita tahu. Artinya tahunya kita itu hanya 50%. Artinya kita ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain dan kita melihat itu terjadi, melihat sendiri dengan hal itu adalah ilmu ainul yakin. Nah, berbeda ketika kita sudah hakul yakin. Hakul yakin di sini kita sudah melakukan sendiri, artinya sudah berpengalaman. Seperti halnya ada yang ngasih tahu kepada kita kalau gula itu rasanya manis. Itu adalah ilmu yakin. Kita sudah tahu bahwa gula itu manis. Ketika kita melihat seseorang mencicipi gula misalkan, dan dia bilang bahwa itu gula ini manis, nah itu adalah ainul yakin. Tapi bukan kita sendiri yang mengetahui bahwa gula itu manis. Nah, ketika kita sudah merasakan sendiri rasanya gula, itu baru ainul yakin. Nah, Sayantya Sakra di situ. Sayantya Sakra ini ketika kita sudah hidup kembali ke tradisionalisme, artinya sudah menjadikan Tuhan sebagai tokoh utama, itu akan membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan menjadi orang yang makrifat. Artinya pengetahuan kita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pengetahuan kita sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita di dunia itu benar-benar kehidupan yang ilahiyah. Artinya pengetahuan kita, artinya yang kita ketahui itu benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah Sayantya Sakra. Namun pada masyarakat modernitas sekarang, dengan problem-problem yang sudah saya sebutkan barusan, itu membuat kita sulit untuk mendapatkan kemakrifatan, untuk mendapatkan kemakrifatan tersebut. Jadi pemikiran dari Sayyid Hussein Nasr di sini sangat peduli terhadap Islam, terhadap agama Islam itu sendiri. Ya, kira-kira hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.